Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Naam. Baik. Melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu itu masih dalam pembahasan syarat sahnya jamaah. Yep. Nah, yaitu syarat sah berjamaah. Sampailah di terakhir pembahasan kita ialah syarat yang keempat, yaitu alla yakunal imamu ummiyan, bahwa tidaklah seorang imam tersebut ialah berstatus ummi. Maksud ummi ialah yaitu orang yang bacaan salah satu huruf Al-Fatihahnya itu cacat atau salah. Nah, itu kemarinlah sudah kita bahas di minggu yang lalu, sampailah di sifat yang namanya al-thal. Naam. Jadi yang bersifat ummi tersebut itu ada 3 macam orang. Ada yang al-arad. Al-arad ini adalah orang yang membaca idgham bukan pada tempatnya. Nah, artinya menggandakan huruf bukan pada tempatnya. Itu maksud idgham. Nah, semisal lafaz kemarin al-muttaqim itu ya di lafaz mustaqim. Mustaqim dibaca al-muttaqim. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Ya, itu al-arad. Nah, kemudian al-athal, yaitu adalah orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Seperti lafaz alhamdulillah yang sepatutnya ha dilafazkan dengan ha, akan tetapi sebahagian kita tidak memperhatikan bacaan kita, ya, sehingga melapaskannya dengan alham, ya, alham, bukan dengan lapas, ya, alham. Nah, jadi ini sangat penting sekali, Pak, ya, terutama yang dinamakan surah Al-Fatihah, karena ini rukun daripada rukun salat. Jadi adapun kalau kita atau mungkin imam, ya, yang mempunyai sifat ini, nah ini haruslah dicari yang lebih afdal, yang lebih bacaannya masih aman, masih fasih, dan tidak ada samar-samar atau apalagi salah, ya. Nah, itu bisa merubah makna, ya, dan bisa berpengaruh di dalam kesohihan sholat berjamaah. Kemudian ada yang terakhir. Nah, ini yang belum sampai di minggu yang lalu. Sampai di sini pembahasan kita, yaitu dalam syarat yang keempat tadi ada namanya at-tamtam. Nah, ini yang terakhir ini at-tamtam. At-tamtam ini yang gimana? Ya. Dan juga bisa dikatakan al-fa'-fa'. Nah, ini orang yang mana? Orang yang mengulang hurufnya. Contoh seperti an'amtata. Ya. An'amtata. Sebenarnya sekali aja an'amta alaihim. Tapi di sini an'amtata alaihim, kata di sini. Ya. Kemudian apa lagi?
Contoh yang lain, ya, apapun itu yang diulang. Nah, khusus yang sifat tam-tam ini atau mengulang hurufnya, itu dikatakan katanya wa tasihu imamatu tamtami wal fa'i ma'al karoha. Beda hukumnya dengan yang dua sifat sebelumnya tadi, yaitu al-arad dengan al-thaq. At-tam ini dia masih sahih. Nah, masih sah berimam dengan dia, akan tetapi hukumnya makruh. Sahih jamaahnya tapi makruh. Nah, itu saja. Ya. Nah, kalau yang dua sebelum itu seperti al-arad, al-athaq ini tidak sahih, tidak sah salatnya. Nah, ya. Karena ini sudah merubah yang dua tersebut seperti al-arad dan al-thaq merubah huruf, ya, dan begitu juga merubah makna. Bisa merubah makna. Intinya kemarin ada Ustaz Firdaus nanyakan kemarin kan. Nah, ya, intinya perubahan tersebut bisa merubah makna, ya. Nah, itu tidak mensahihkan, ya, di dalam bacaannya, apalagi di dalam sholat, begitu juga di dalam berjamaahnya. Nah, itu syarat yang keempat. Baik, kita lanjut ke syarat yang kelima, atau bisa dikatakan syarat yang terakhir, alla yaqtadir rajulu bimra'atin aw khuntha. Syarat yang kelima atau syarat yang terakhir ialah bahwa tidak berimam laki-laki bimra'atin dengan perempuan. Ini jelas. Aw khuntha atau waria. Nah, ini yang benar-benar waria, Pak, ya. Maaf, yang betul-betul dia mempunyai dua alat. Nah, itu memang ada itu. Subhanallah. Ya. Bukan yang dibuat-buat, ya. Nah, memang dia memiliki dua alat. Artinya dua alat kelamin. Tidak boleh juga sekalipun ada unsur laki-lakinya. Kenapa tidak boleh? Karena dia ada unsur perempuannya. Apalagi berimam dengan perempuan sekalipun. Ya, ini banyak. Kita lihat fenomenal di akhir-akhir ini, ya. Yang jadi imam perempuan gimana sih? Ya. Dari mana? Sejak kapan dan dari mana? Ya. Si perempuan bisa menjadi imam untuk laki-laki. Kalau untuk sesama perempuan boleh, ya. Bahkan misalnya seorang ibu mengimami, menjadi imam sholat berjamaah di rumah dengan anaknya yang laki-laki, yang masih kecil, belum baligh, tapi sudah mumayyiz, sudah berakal, sekalipun tidak sah. Ini dia. Masih kecil juga, nggak masalah. Udah, sekalipun tetap dituntut anaknya yang sudah khitan, itu salah satunya sudah khitan, ya, dan sudah berakal, mumayyiz, boleh maju. Itu yang benarnya. Sekalipun masih kecil, tetap tidak boleh. Tetap perempuan jadi makmum, ya, kalau, ya, bercampur dengan laki-laki. Kalau sesama perempuan, nah itu baru boleh. Dimanapun, kapanpun sesama perempuan itu boleh. Dan begitu juga dengan khunsa. Nah, dengan khunsa, artinya dengan waria. Khusus terhadap waria ini tetap kita bahas, Pak, ya, walaupun kita jarang ketemu, ya, jarang ketemu, ya. Kalau khusus untuk khunsa, dia juga tidak bisa berimam dengan perempuan, ya, Pak, ya.
Jadi dia berjamaah bisanya hanya dengan imam laki-laki saja. Kenapa? Karena dia ada unsur laki-lakinya. Nah, ini Pak ya. Tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki dan tidak bisa mengikut imam perempuan. Ini khunsa, ini wariyah. Ya, tidak bisa menjadi imam untuk laki-laki karena ada unsur perempuannya, dan tidak bisa menjadi makmum bagi perempuan karena ada unsur laki-lakinya. Jadi serba makmum lah. Ya Pak ya. Itu subhanallah. Itu syarat daripada sahnya di dalam berjamaah. Kemudian yang berkaitan dengan syarat yang kelima tersebut, dhabitul imami alladzi tasihu bihil qudwah, yaitu batasan imam yang sah untuk diikuti adalah imam yang ayyakunal imamu musawiyan lil ma'mumi au a'la minhu rutbatan yaqinan. Dikatakan katanya batasan imam yang sah untuk diikuti, ya, ini kaidahnya maksudnya. Kaidahnya ialah ayyakunal imamu musawiyan lil ma'mum. Adalah imam yang derajatnya secara yakin ya sama dengan derajat makmum au a'la minhu rutbatan yaqinan, ya, atau seatasnya. Nah itu ya di dalam kaidah bisa ya mengikut imam. Nah, itu dia. Kemudian gambaran-gambarannya seperti ya disebutkan juga as-suwarul lati tasihu fihal qudwah khamsatun. Gambaran-gambaran yang sah ya di dalam berjamaah yaitu ada 5. Pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Berimam ya dengan sesama laki-laki, jelas. Makmum laki-laki, perempuan si imam laki-laki. Kemudian yang kelima, qudwatu imra'atin bi rajulin. Yaitu perempuan berimam dengan laki-laki. Kemudian qudwatu khunsa bi rajulin. Dan si waria itu berimam dengan laki-laki. Yang keempat, qudwatu imra'atin bi khunsa. Dan yang keempat, perempuan berimam dengan waria. Kemudian yang kelima, imra'atin bimra'atin. Qudwatu imra'atin bimra'atin. Yaitu perempuan berimam dengan perempuan. Jadi 5 gambaran ini yang dianggap sah ya berjamaah. Nah, kemudian gambaran yang tidak sah ada 4 katanya. Qudwatu rajulin bimra'atin, laki-laki berimam dengan perempuan. Yang kedua, qudwatu rajulin bin khunsa, yaitu laki-laki berimam dengan waria. Lihtimali kaunil imam imra'atan, dikarenakan katanya ada unsur perempuannya, sudah kita sampaikan. Qudwatu khunsa bimra'atin, dan si waria berimam dengan perempuan. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Lihtimali kaunil ma'mumi rajulan, karena ya ada unsur laki-lakinya. Kemudian qudwatu khunsa bi khunsa. Nah, ini yang belum kita sebut tadi, yaitu waria berimam dengan sama-sama waria, itu tidak bisa. Ya. Lihtimali ayakunal imamu imra'atan wal ma'mumi rajulan. Karena ada unsur si imam perempuan, ada unsur perempuannya, dan si makmumnya ada unsur laki-lakinya. Jadi kalau berimam sesama waria ini tidak bisa. Ya Pak. Nah, yang memang benar-benar status warianya itu ya memiliki 2 alat tersebut, bukan buatan atau yang diada-adakan ya. Nah, itu dia. Nah, taib. Nah, habis sudah masalah syarat kesohihan di dalam berimam. Nah, sebelum kita masuk ke
Syarat sah dalam berjamaah. Nah, ini dia ya, syarat salat berjamaah. Baik. Mungkin ada mau ditanyakan ya. Nah. Nah. Menai? Sahih. Nah. Nah, Masya Allah. Baik. Masalah yang pertama, masalah kiblat, ya. Ju'ilal imamu liutamma bih. Dijadikan imam tersebut untuk ya menyempurnakan di dalam sholat berjamaah. Kalau ada terjadi kesalahan di dalam sholat berjamaah, itu kita sudah sama tahu ya Pak ya, itu imam semua yang nanggung. Itu dia ya, imam semua yang nanggung. Artinya apa ya, kita di dalam berjamaah itu patoknya kalaulah bersifat semua, itu imam sudah nanggung. Kalau imam tidak memberitahu, imam yang nanggung Pak. Sholat kita tetap dianggap sah bagi makmum. Makanya imam ini tanggung jawabnya besar sekali, Pak. Ya, besar sekali tanggung jawab imam. Nah, tinggal si imamnya lagi, tepat atau tidak ya masalah kiblat. Taib. Kemarin kita sudah sedikit ada sepintas kita masalah pembahasan kiblat, ditanya sama Pak Saparudin kemarin kan masalah kiblat itu kita sudah sampaikan ya sesuai dengan ijtihad kita. Nah, jadi mana yang benar, bagaimana yang sah atau tidak, itu tadi sudah. Kalau berjamaah kita patoknya kepada imam, ya. Kalau sholat sendirian sesuai dengan ijtihad kita. Adapun tergeser dikit, tidak lurus sedikit, ya itu sudah, ya kelihatan ya merengnya. Iya, bukan kadang di sini aja Pak. Kadang di masjid lain kadang seperti itu juga. Macam-macam kadang ini. Kita bingung kadang, apalagi yang kita bukan imam tetap kadang itu kan. Tiba-tiba kita sholat di situ, tahu-tahu sejadah imam agak mereng, tapi kok karpet sejadah ini tetap lurus. Nah, itu kadang sering terjadi. Nah, itu sebenarnya kembali kepada imam juga. Imam harus cerdas, harus bertanya, ini benar ini arah sejadah ke imam atau tergeser? Harus tanya Pak. Benar. Karena ya apa? Kalaulah sudah sholat ditegakkan, kalaulah sudah sholat didirikan, dah ya semuanya imam semua nanggung. Masalah apapun itu, ya itu kan syarat Pak Ustaz. Benar. Jangankan syarat, rukun saja imam nanggung. Contoh seperti siapa? Seperti makmum yang masbuk kan? Masbuk yang ketinggalan Fatihahnya tapi dia masih dapat rukuknya imam, dianggap satu rakaat. Jadi kok bisa dianggap sedangkan Fatihah tak sempat baca? Imam nanggung. Imam nanggung.
Begitu juga apalagi masalah syarat, apapun itu sekalipun menyangkut kesahihan di dalam salat tersebut. Imam tanggung. Jadi imam ni sebenarnya, ya, pakai kata Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu tersebut karena penyempurna salat berjamaah. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Besar. Imam harus cerdas, ya, harus tanggap, ya, harus peduli. Ini kita sering gitu Pak. Saya pun sering kadang kan. Yang bukan kadang imam tetap, kadang kan kita disuruh. Ini sejadah karpet makmum lurus saja, tapi imamnya kok nyerong gini kan? Kita tanya ini sesuai apa? Apa tergeser aja ini? Oh dapat tergeser itu. Nah, luruskan lagi. Ya. Kalau dia tak beritahu, dia nanggung semuanya. Salat makmum tetap sah, dianggap sah. Ya. Tak ada urusan bagi makmum, itu imam urusannya. Nah, terus masalah pakaian bagi waria, Masya Allah. Ya Pak, benar. Ya, itu tidak sampai terlintas di pembahasan kita sebelum ini tadi. Ya, di dalam sholat berjamaah, nah, itu kita lihat Pak. Ya, kata ulama, kita lihat dari condongnya kemana. Ya, nah, ada sebahagian, ya Pak, ini subhanallah saya pun, ya karena ini fikih gitu kan, kadang saya menelusuri Pak, saya lihat di Google, yang waria asli itu bentuknya gimana sih, macam-macam gimana rupanya gitu. Maaf saja Pak, ya. Ini memang betul kita telusuri. Ternyata mereka ada dua kecondongan. Ada yang memang condongnya ke laki-laki tetap, tapi kebanyakan mereka condongnya ke perempuan. Maaf ya, yang perempuan tersebut bukan gayanya, bukan, tapi memang ya maaf memiliki payudaranya. Mereka memang memiliki payudara, tidak seperti laki-laki, tapi mereka memiliki dua alat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau masalah pakaian, kalau memang dia condong kepada perempuan, sudah pakai pakaian perempuan. Iya, bukanlah. Tapi kalau misalnya bagi yang tadi warianya tidak condong kepada perempuan, condongnya kepada laki-laki, maaf, payudaranya tidak ada, sama mungkin dadanya seperti laki-laki, hanya saja dia memiliki dua alat, boleh dia pakai pakaian laki-laki. Ya. Itu tadi kalau masalah ya pakaiannya tadi. Tapi lebih selamat Pak ya, lebih selamat karena ini berbeda pendapat saja ya. Kata ulama itu lebih selamat perempuan. Perempuan. Karena apa? Karena dia ada unsur pakaian perempuan harus pakai mukena karena ada unsur perempuannya. Repot ya, menjadi masalah juga, berpengaruh juga kalau dia walaupun misalnya dadanya rata seperti laki-laki, hanya saja kelaminnya alatnya dua, dia gabung dengan laki-laki itu tidak bisa juga. Dia harus di belakang laki-laki. Jadi lebih amannya itu pakainya pakaian perempuan. Nah, dan memang kebanyakan mereka condongnya kepada perempuan, itu kebanyakan waria yang. Nah.